Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dea Anesta, NPM 2113022050, Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di sini saya akan membahas mengenai Undang-Undang Gerakan Pramuka pasal 17 sampai pasal 31. Pasal 17, Ayat 1, evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan kepramukaan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepramukaan kepada pihak yang berkepentingan. Ayat 2, evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, tenaga pendidik, dan kurikulum pada setiap jenjang dan satuan pendidikan kepramukaan. Jadi, objek atau subjek dari evaluasi ini adalah peserta didik, tenaga pendidik, dan juga kurikulum. Selanjutnya, ayat 3, evaluasi terhadap peserta didik dilakukan oleh pembina. Jadi, yang berperan dalam evaluasi ini adalah seorang pembina. Ayat 4, evaluasi terhadap tenaga pendidik dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nasional yang dibentuk oleh Kuartir Nasional. Ayat 5, evaluasi terhadap kurikulum pendidikan kepramukaan dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nasional yang dibentuk oleh Kuartir Nasional. Pasal 18 ayat 1, akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan kegiatan dan satuan pendidikan kepramukaan pada setiap jenjang pendidikan kepramukaan. Adapun tujuan akreditasi ini adalah sebagai tujuan untuk memenuhi standar mutu, perbaikan terus-menerus dan mempertahankan suatu mutu yang sudah tinggi. Selanjutnya adalah sebagai standar proses pembinaan dan pengakuan. Jadi apabila terakreditasi berarti lembaga itu sudah kredibel. Ayat 2, akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka dan dilakukan oleh lembaga akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun evaluasi dan penilaiannya ini adalah bersifat objektif, adil, transparan atau terbuka, dan juga komprehensif. Selanjutnya, pasal 19, ayat 1, sertifikat berbentuk tanda kecakapan dan bersifat sertifikasi kompetensi. Ayat 2, tanda kecakapan diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap kompetensi peserta didik melalui penilaian terhadap perilaku dalam pengamalan nilai serta uji kecakapan umum dan uji kecakapan khusus sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan. Misalnya, tanda kecakapan umum pada kategori penggalang, di sini ada rambu, rakit, dan juga terap. Dan untuk tanda pramuka penggalang Garuda, itu untuk bagian anggota pramuka penggalang. Selanjutnya, ayat 3, sertifikat kompetensi bagi tenaga pendidik diberikan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan pada tingkat nasional. Pasal 20. Ayat 1, gerakan pramuka bersifat mandiri, sukarela, dan non-politis. Bersifat mandiri ini contohnya adalah pada saat perkemahan, anggota pramuka dididik untuk bisa bersikap mandiri, yakni dengan menggunakan alat-alat seadanya saat berkemah, dan juga seleksi alam. Selanjutnya ayat 2, satuan organisasi gerakan pramuka terdiri atas gugus depan dan kuartir. Kuartir ini singkatan dari Kuaran Ranting. Pasal 21, gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf A meliputi gugus depan berbasis satuan pendidikan dan gugus depan berbasis komunitas. Pasal 22. Pasal 22 ayat 1, gugus depan berbasis satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 meliputi gugus depan di lingkungan pendidikan formal. Yakni lingkungan pendidikan formal ini adalah sekolah, misalnya sekolah dasar, itu ada gugus depan juga. Ayat 2, gugus depan berbasis komunitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 meliputi gugus depan komunitas kewilayahan, agama, profesi, organisasi, kemasyarakatan, dan komunitas lain. Selanjutnya, pasal 23, kuartir sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf B terdiri atas kuartir ranting, kuartir cabang, kuartir daerah, dan kuartir nasional. Baik, selanjutnya pasal 24,
Untuk pasal 24 ini bahwa gugus depan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2, huruf A dibentuk melalui musyawarah anggota pramuka. Musyawarah ini dilakukan agar mendapat hasil keputusan yang dapat diterima oleh seluruh anggota dan sifatnya mufakat. Pasal 25 ayat 1, gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dapat membentuk kuartir ranting. Ayat 2, kuartir ranting sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat membentuk kuartir cabang. Pasal 26, kuartir cabang sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 dapat membentuk kuartir daerah atau gerakan pramuka di tingkat provinsi. Ayat 2, kuartir daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat membentuk kuartir nasional. Pasal 27 ayat 1, kepengurusan kuartir sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dipilih oleh pengurus organisasi gerakan pramuka yang berada di bawahnya secara demokratis melalui musyawarah kuartir. Ayat 2, kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak terikat dengan jabatan publik. Pasal 28 ayat 1, kuartir ranting sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf A merupakan satuan organisasi gerakan pramuka di kecamatan. Ayat 2, kuartir ranting mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan khususnya di wilayah kecamatan. Ayat 3, kuartir ranting sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk oleh paling sedikit 5 gugus depan melalui musyawarah ranting. Ayat 4, kepengurusan kuartir ranting dibentuk melalui musyawarah ranting. Ayat 5, kepemimpinan kuartir ranting bersifat kolektif. Ayat 6, musyawarah ranting sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk pertanggungjawaban organisasi, pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir ranting, dan penetapan rencana kerja organisasi. Pasal 29 ayat 1, kuartir ranting sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf B merupakan organisasi gerakan pramuka di kabupaten atau kota. Ayat 2, kuartir cabang mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di kabupaten atau kota. Ayat 3, kuartir cabang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah cabang. Ayat 4, kepengurusan kuartir cabang dibentuk melalui musyawarah cabang. Ayat 5, kepemimpinan kuartir cabang bersifat kolektif. Ayat 6, musyawarah cabang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk pertanggungjawaban organisasi, pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir cabang, dan penetapan rencana kerja organisasi. Pasal 30 ayat 1, kuartir daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf C merupakan organisasi di gerakan pramuka di provinsi. Ayat 2, kuartir daerah mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di provinsi. Ayat 3, kuartir daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah daerah. Ayat 4, kepengurusan kuartir daerah dibentuk melalui musyawarah daerah. Ayat 5, kepemimpinan kuartir daerah bersifat kolektif. Ayat 6, musyawarah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk pertanggungjawaban organisasi, pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir daerah, dan juga penetapan rencana kerja organisasi. Pasal 31 ayat 1, kuartir nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf D merupakan organisasi gerakan pramuka dengan lingkup nasional. Ayat 2, kuartir nasional mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka serta kegiatan kepramukaan dengan lingkup nasional. Ayat 3, kuartir nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah nasional. Ayat 4, kepengurusan kuartir nasional dibentuk melalui musyawarah nasional. Ayat 5, kepemimpinan kuartir nasional bersifat kolektif. Ayat 6, musyawarah nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum musyawarah tertinggi untuk pertanggungjawaban organisasi, pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir nasional, perubahan dan penetapan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta penetapan rencana kerja strategis organisasi.
Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.